Recording in progress. Ya, alhamdulillah. Besok Mei tuh seminggu habis lebaran, berarti pas lebaran teh iya lain ke bulan puasa transfer teh lebaran tinggal 20 poe deui karek hajatan dulu Nawasiti tuh ngirim 500 cuman Nawasiti boga gawe tinggal di Nawasiti itu kemarin ke Ponco Pak Ponco, Pak Ponco. Apa? Saya dikasih berapa? Enggak, ke tadi ke Dimas. 100 Bapak 200 A 200 ini kan nepi Di negeri orang, di negeri orang, di negeri orang. Di negeri orang, di negeri orang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih bisa bertemu dalam perkuliahan sistem digital untuk pertemuan yang ketiga melalui Zoom meeting untuk perkuliahan hari ini. Oke, sebentar untuk presensinya belum di-upload di Google Classroom. Oke, silakan diisi dulu presensinya. Baik, Pak. Nah,
Oke. Di classroom. Export. Slide kan. Kita convert dulu deh ya. Teman 5. Loading. Oke. Udah masuk. Oke. Nah. Sistem digital. Oh, belum dibuat. Sistem digital.
Mana deh? Nah, salah. Ini. Sore Pak, maaf baru masuk, baru pulang kerja. Oh. Dua Kak. Oke, kita coba dulu. Right. Oke. Kita masuk ke operasi aritmatika. Ya, jadi yang kita bahas hari ini insya Allah penjumlahan dan pengurangan. Ini kita mulai dari penjumlahan. Yang pertama ya jelas yang akan kita bahas hanya bilangan biner, oktal, dan heksadesimal ya. Karena kalau bilangan desimal ya kita sehari-hari menggunakannya bilangan desimal. Penjumlahan biner. Aturan di dalam penjumlahan biner itu yang pertama ada 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0 plus, ini atau tuh ada garis miringnya. Berarti itu ada plus 1 sebagai carry. Nah, gitu ya. Jadi itu 1 itu sebagai carry-nya. Oke. Nah, terus kalau 1 plus 1 plus 1 itu hasilnya 1. Dan ada carry-nya itu plus 1. Carry itu ya sama aja kalau kita penjumlahan desimal ya kan. Jadi kalau kita penjumlahan desimal sini aja nih tambah ya. Jadi misal kalau kita penjumlahan desimal itu kan ketika dari basisnya maka dia akan menghasilkan carry ya kan. Ya, misal 19 38 ditambah. Nah, 9 ditambah 8 itu kan 17. Nah, lebih dari basisnya. Basisnya kan sama dengan basis atau lebih. Berarti kan lebih besar dari atau sama dengan 10 ya, lebih dari 10. Gitu. Maka di sini kan hanya ditulisnya 7. Carry-nya di sini yang biasa kita tulis. Nah, carry-nya kan plus 1 gitu ya. Jadi di jumlah 1 tambah 1 tambah 3, 5. Nah, biner juga sama. Jadi ketika kita punya binernya 1, 0, 1, 1, 1, 1 ditambah. Ya, penulisan carry bisa di atas atau bisa juga di bawah gitu ya, nanti ada. Jadi 1 ditambah 1 kan jadinya 2 ya. Sebenarnya kan gitu. Tapi kan 2 bukan bilangan biner. 2 itu, nah jadi sebenarnya 1 ditambah 1
secara desimal kan hasilnya 2 ya. 2 ini kita konversi nih, ini kan 2 desimal. Berarti kita konversi secara ininya kan jadi binernya berapa? 1 0 gitu kan ya. Nah, maka yang ditulis kenapa 0? Ya karena 2 itu kan 1 tambah 1 2, yaitu 1 0. Maka di sini 0. Ada carry-nya. Carry-nya mana? Carry-nya yang ini, 1 ini kan. Satunya itu sebagai carry, maka plus 1 di sini. Gitu. Jadi 1 tambah 0 tambah 1, nah 1 tambah 0 1. Gitu ya. 1 tambah 0 1 ditambah 1 berarti 2. Nah, jadinya sini 0 ada carry 1. Jadi 1 0 kan ya. Gitu. Nah, ini jadi 1 ditambah 1 2 ditambah 1 3. Nah, kan dia 3 ya. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Ini desimal nih. Kita konversi ke biner jadinya apa? 1 1 kan? 2 digit ya, 2 bit. Nah, jadi di sini ditulis 1 ada carry 1 kan? Yang ini carry-nya gitu ya. Gitu. Jadi carry-nya 1 ya, kalau mau kita tulis di atas, nah, carry-nya dapat 1 kan, turun 1 di sini ya. Gitu. Jadi hasilnya 1 1 0 0 basis 2 gitu ya. Oke, itu penjumlahan biner. Ya, sini juga ada contoh. Tapi nih di sini penulisan carry-nya di bawah gitu ya, di bagian bawah gitu. Jadi di sini tulisnya nih. Oke, jadi 0 tambah 1 1. 1 tambah 0 1. 0 tambah 0 0. 1 tambah 1 jadi 1 0 kan? 0 carry-nya 1 yang ini. 1 tambah 0 1 ditambah 1 jadi 1 0. Kan di sini 0 carry-nya 1. 0 tambah 0 0 ditambah 1 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1 1. Yang ini tinggal turun ya 1 gitu. Nanti itu jadi hasilnya 1 1 1 0 0 0 1 1 basis 2 gitu ya, ditulis. Contoh yang kedua. Hitunglah 1 1 0 0 1 1 1 0 basis 2 ditambah 1 1 1 1 1 1 0 0 basis 2. Oke, hasil penjumlahannya ya kita tulis pakai cara bersusun seperti ini gitu ya. 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 hasilnya 2 atau 1 0, binernya berarti 0, carry-nya 1, 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya jadi 1 1, berarti tulis 1, carry-nya 1 gitu kan. 0 tambah 1 tambah 1 berarti 2. 2 itu di sini 0, carry 1 gitu kan ya. 0 tambah 1 tambah 1 2. Tulis 0, carry-nya 1. 1 tambah 1 tuh ya tulis 1, carry 1 di sini. Ini tinggal turun jadi gitu ya. Nah, apakah carry itu mungkin lebih dari 1? Kalau hanya 2 bilangan biner, penjumlahannya itu tidak mungkin. Gitu ya. Kalau lebih, nah, itu mungkin. Karena penjumlahan kan bisa lebih dari 2 bilangan langsung ya. Seperti itu. Sama seperti kita menjumlahkan bilangan desimal. Kalau hanya 2 bilangan seperti ini,
Nah, contohnya seperti ini. Carry-nya mungkin nggak lebih dari 1? Nggak mungkin. Karena bilangan terbesarnya pasti hanya 9 ditambah 9, kan gitu ya. Kalau di sini kita ganti, atau kita ubah jadi 99 ditambah 99. Gitu. Ini nggak mungkin kan carry-nya lebih dari 1, karena hanya 2 bilangan. 9 tambah 9, 18. Carry-nya 1, nggak mungkin jadi 2, gitu kan. Karena maksimalnya 9 ditambah 9. Gitu. 1 tambah 9, 10. Tambah 9, 19. Carry 1. Berarti jadi 1, gitu ya. Tapi kalau bilangan desimalnya lebih dari 2, nah itu mungkin. Nah, misal gitu, ada 3, ini kan. Angkanya 9 semua lagi paling besar, gitu kan. Kalau lebih dari 2, 3 atau apa, ya carry-nya bisa lebih besar dari 1. Gitu. Berarti 9 tambah 9, 18. Nah, ditambah 9 kan jadinya 27 ya. Baru carry-nya 2. Karena ada 3 bilangan, bisa lebih dari 1 carry-nya. Gitu ya. Baru tinggal dijumlah. Gitu kan, jadi 9. Carry-nya 2 lagi di sini, baru turun. Nah, gitu ya. Biner pun sama. Kalau kita gitu. Nah, misal begini deh. Gitu, atau kita tulis 1 tambah 1, 2 tambah 0, 2. 2 itu berarti ditulis 0, carry-nya 1, kan gitu ya. 1 tambah 0, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. 3 itu binernya ditulis 1, carry-nya 1. Gitu kan. Terus 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Nah, 4 itu kan 1, 0, 0. Sebenarnya gitu. Karena kalau genap kan pasti ya. Di sini bisa aja kita tulis 2. 2-nya kita ubah lagi. Jadi binernya apa? 2 itu kan 1, 0 gitu ya. Makanya di sini jadi 0. Di sini tulis 1. Jadi 1 gitu. Jadi 2 yang ini tuh sebenarnya jadi 1, 0 gitu kan, berubah jadi binernya. Gitu. Seperti itu. Jadi kan apa? 2-nya harus kita ubah gitu ya. Ketika 4, kalau 5 ya jadinya ditulis 1, muncul carry 2. Nah, 2-nya kan jadi 1, 0 gitu ya. Kan 5 kita ubah jadi 1, ada carry-nya 2. Nah, 2 ini berubah jadi 1, 0 kan, jadinya 1, 0, 1. Kan 1, 0, 1, 5 ya. Seperti itu. Jadi intinya kalau penjumlahannya hasilnya ganjil, pasti yang ditulis 1 gitu kan ya. Ini 3, nah, dituliskan 1. Kalau hasilnya genap, pasti yang ditulis 0. Nah, tinggal plus carry-nya berapa. Seperti itu ya. Itu kalau bilangan binernya lebih dari 2 sekaligus dijumlah seperti itu. Tapi biasanya hanya 2 sih seringnya ya, jarang sampai lebih dari 2. Oke, itu penjumlahan biner. Gimana? Ada pertanyaan? Harus dikuasai ya. Nanti dipakai buat perkalian gitu ya, dan yang lainnya. Oke, kalau tidak ada atau belum ada yang mau bertanya, lanjut ke penjumlahan oktal.
Proses penjumlahan bilangan oktal sama seperti proses penjumlahan bilangan desimal. Ya, sisa akan timbul jumlahnya telah melebihi 7 pada setiap tempat. Ya, sama kayak desimal. Kalau lebih dari 9 pasti ada carry gitu ya. Ini juga sama. Kalau jumlahnya lebih dari 7 maka ada carry seperti itu. Nah, ingat ini oktal, jangan ditulis bilangan desimalnya ya. Jadi contoh 1. Hitunglah 573 basis 8 tambah 445 basis 8. 573 445. Nah, itu kan ya. Ditambah. Jadi 3 ditambah 5 jadinya 8. Nah, ingat, 8 kan bukan oktal ya. Sama kayak tadi. Sama kayak apa? Pakai biner, 1 tambah 1, 2. Nah, ubah ke binernya jadi 1, 0. 5 tambah 3, 8. Ubah ke oktal. Gitu kan? 8 itu oktalnya berapa? 1, 0 gitu ya. Makanya di sini ditulisnya 0, carry-nya 1. Gitu. 7 tambah 4, 11. Tambah 1, 12. Nah, 12 itu ubah ke oktal. Oktalnya jadi berapa? 1, 4 ya. Tulis 4, carry-nya 1. Nah, gimana bisa dapat 1, 4, 1, 0? Ya pakai konsep konversi oktalnya. Dari desimal ke oktal. Nah, makanya harus dikuasai, dipahami ya. Konversi bilangan. Yang caranya kan dari desimal ke oktal tinggal dibagi 8. Ini bagi 8 nih. Sisanya berapa? Nah, yang ditulis itu sisanya. Gitu ya. Satunya ini sebagai carry, begitu. Jadi kalau di sini hasil baginya bukan 0, maka itu ada carry-nya. Tapi kalau hasilnya 0, maka carry-nya nggak ada 0 gitu kan. 0 nggak perlu ditulis ya. Gitu. Oke. Nah, jadi oke. Jadinya 8 itu 1, 0. 0 yang ditulis, satunya carry. 12 jadi 1, 4. 4 yang ditulis, satunya carry. Berarti yang ini, gitu kan? Carry ya. Gitu. Oke. Terus nah ini sebelahnya tuh ada lagi. Tulis ya 1, 0, 1, 4, 1, 2. Nih. Yang ini ya. 1, 0, 1, 4, 1, 2, 0, 1. Yang merah itu berarti yang ditulis. Yang di sini. Itu 0, 4, 2. Satunya sebagai carry kan. 0, 4, 2 gitu ya. Seperti itu. Jadi 3 tambah 5, 8. Ubah ke oktal jadi 1, 0, 0, gitu. Ini satunya carry di sini. 7 tambah 14. Ubah ke 5 tambah 4 tambah oktal, tulis 2, carry-nya 1. 1 tinggal turun di sini. Jadi hasilnya 1, 2, 4, 0 basis 8 gitu ya.
basis 8. Oke. Gimana? Ada pertanyaan untuk penjumlahan oktan? Contoh 2 juga ya sama ya, tinggal di coba beda bilangannya. Oke, kita lanjut ke penjumlahan heksadesimal. Ya sama dengan konsep penjumlahan yang lain. Jika jumlahnya telah melebihi angka terbesar di heksadesimal, angka terbesar kan berapa? 15 ya? Atau F gitu kan? Nah, berarti ketika lebih dari 15, maka pasti muncul carry gitu ya. Ini contohnya A berapa? A10, C 12 ya. Di 10 tambah 12, 22. Nah, 22 ubah ke konversi ke heksadesimal. Jadi berapa? Jadi 16 ya kan? Tuh. Jadi 16. Ditulis 6, carry-nya 1. 1 sebagai carry gitu kan. Maka di sini 6 ditulis carry-nya 1. Terus berapa tuh? 5 tambah C. C 12. Jadi 17 tambah 1 18. Nah, ubah lagi ke konversi ke heksadesimal. 12 kok 12? 18. 18 diubah ke heksadesimal jadi 12 ya. Dapat bagi 16 dapat 1, sisanya 2. Berarti ditulis 2, hasil baginya 1 sebagai carry di sini. Terus 2 tambah 1 tambah 1 jadi 4 ya, 4 tinggal ditulis ya. Gitu. 4 kan heksadesimal juga ya. Tidak perlu dikonversi lagi. Gitu. Oke. Contoh 2-nya. 9 tambah C. 9 tambah C, C 12. Berarti 9 tambah 12, 21. Konversi ke heksadesimal. Dapat 15 ya. Berarti 5 yang ditulis ini, satunya sebagai carry. 6 tambah B. B itu berapa? 11. Tambah 6, 17. Tambah 1, 18. 18 konversi ke heksadesimal dapat 1, 2. 2-nya ditulis ini, satunya carry gitu ya. Terus 7 tambah A 10, 11 tambah 18. Konversi ke heksadesimal jadi 1, 2. 2-nya ditulis, satunya carry yang ini. Tinggal carry ini turun ke bawah ya jadi 1 gitu. Jadi hasilnya 1, 2, 25 basis. Oh, itu belum diganti ya. Itu masih ABC basis 8, harusnya basis 16 ya. Sama dengan titik 16. Ya begitu. Oke, itu untuk penjumlahan biner, oktal, heksadesimal. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Oke. Nah, tinggal pengurangan biner, oktal, heksadesimal. Untuk pengurangan, insya Allah kita bahas setelah sholat maghrib ya. Oke. Jadi kita break dulu untuk sholat maghrib. Ini kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah nikah kok bang rasanya. Oke, kita istirahat sholat maghrib dulu. Nanti dilanjut lagi ya setelah sholat maghrib. Baik, Pak. Baik, Pak. Dulu mah dia kan belum bisa
Oh iya, malam kan itu belum bayar aku bang. Apa mah? Customernya ini dua, ya dua. Bapak ada kan bu? Ntar begini tuh. Bikinin aja ntar. Itu alpukatnya 5. Betul kan? Ke belakang mah sama itu Bina. Sosisnya tinggal apa aja sih? Tinggal sosis doang, sosis gede. Pisau tuh. Kecil ada nggak? Ada banyak. Pisau nggak tuh? Iya. Yang kemarin kan yang pas mama itu Sosisnya 10 tuh yang 1000-an tuh. habis maghrib. Nganterin aku dari sini. Sini saja. Kan alpukatnya yang matang tuh ada nih. 5.000, 5 biji sama misalnya ayamnya 10. Iya.
Hmm?
Oke, kita lanjutkan ke pengurangan. Mulai dari pengurangan biner. Nah, jadi seperti konsep pengurangan di desimal, maka ada pinjam meminjam gitu ya. Di pengurangan bilangan biner, oktal ataupun heksadesimal sama saja. Gitu. Jadi meminjam ke sebelah kirinya gitu kan. Jika angkanya lebih kecil dibanding pengurangnya atau yang di bawahnya gitu ya. Oke, berarti 0, oke yang pertama 0 dikurang 0, ya jelas 0 ya. 0 dikurang 1, nah kan 0 lebih kecil ya. Maka harus pinjam gitu. Gitu ya, harus pinjam ke sebelah kirinya dan hasilnya jadi 1. Kenapa jadi 1? Karena setiap minjam itu ditambah 2, kan ditambah basisnya sama dengan apa? Sama dengan desimal gitu kan ya. Oke, kan kalau kita punya desimal misal 31 dikurang 16. Ini ya. Berarti kan 1 dikurang 9. 1 lebih kecil dari 9. Maka pinjem dari 31 kan. Nah, ketika minjem berarti 3-nya jadi berkurang 1 gitu ya. 3-nya jadi berkurang 1. Atau 3-nya kita coret jadi 2 gitu kan. Nah, 1-nya dapat tambahan. Plus berapa? 1-nya itu dapat tambahan plus 10 gitu kan. Gitu. Makanya jadi 11 gitu kan. Karena ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Ya karena bilangan desimal basisnya 10 gitu ya. Maka jadi 11. 1 tambah 10, 11 dikurang 9. Nah, baru bisa dikurang gitu kan ya, hasilnya 2. Nah. Oke. Terus berarti 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 berarti 1. Jadinya 12 ya. Gitu. Itu untuk desimal. Sekarang coba kita contohnya mana? Contohnya nah ini. 1010 dikurang 101. Oke. 1010 dikurang 101. Oke. Nah, 0 dikurang 1. Nggak bisa kan ya, karena 0 lebih kecil dari 1 ya. Gitu. Supaya tidak minus, maka 0 minjem 1. Berarti 1 yang ini dipinjam 1. Jadi dia berubah jadi 0. Terus 0-nya dapat tambahan plus 2 gitu ya. Kenapa plus 2? Ya karena bilangan biner basis 2. Berarti kan 0 ditambah 2 berapa? 2. 2 dikurang 1. Nah, jadi 1 ya. Gitu. Terus 0, nah 1-nya udah dikurang 1 jadi 0 kan. Berarti 0 dikurang 0, 0 gitu kan ya jelas. Nah, berikutnya 0 dikurang 1 lagi. 0 dikurang 1. Minjem 1 ke depan kan. 1 yang ini jadi 0. 0-nya dapat tambahan plus 2. Jadi
0 plus 2, 2. Dikurang 1 berarti 1. Nah, depannya ya udah 0. Mau ditulis boleh, ya nggak ditulis lebih baik. Gitu ya. Karena percuma kan ditulis 0101, ya sama aja. Cukup 101, kan begitu ya. Itu pengurangannya, seperti itu ya. Jadi sama seperti bilangan desimal, seperti itu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Atau pengurangan biner? Tidak ada, kita ke ya kalau di contoh sini ditulisnya ada borrow desimal, pengurangan desimal, seperti itu ya. Jadi ketika di sini 0 dikurang 1 kan nggak bisa ya. Maka pinjem nih, satunya dicoret jadi 0 gitu kan ya, karena udah dikurang 1 supaya nggak lupa. Nah, di sini tambahin 1. Berarti 0 ini jadi 1-0 ibaratnya gitu kalau cara di sini gitu ya. Nah, 1-0 ya diubah jadi 2 gitu. Makanya jadi 2 ya kan, 1-0 2 ya. Gitu. Jadi ya pasti 2 sih kalau di biner pasti minjemnya ketika 0 dikurang 1. Nah, tidak ada kemungkinan yang lain kan, seperti itu ya. Jadi boleh pakai cara ini, borrow jadi 1-0, ini binernya diubah ke desimalnya ini jadi 2. Baru 2 dikurang 1 gitu kan. Ini jadi 2 dikurang 1. Nah, ini 2 dikurang 1, hasilnya 1. Oke, 1 yang ini ya. Gitu. Jadi gitu. Ini 1 desimal, binernya ya juga 1 gitu ya, tidak berubah. Oke, gitu ya. Jadi boleh bebas mau pakai cara ini seperti ini atau mau pakai cara nulisnya seperti ini juga boleh. Mana yang lebih mudah untuk dipahami. Oke, berikutnya kita ke pengurangan oktal. Oke, sebentar ya. Udah jam, kita isi presensi di Sika dulu ya. Oke. Kita ke pengurangan oktal. Pengurangan oktal ya konsepnya sama dengan desimal. Ketika minjem 1 jadi ditambah 8 karena basis 8 gitu ya. Nah, jadi ini 661 dikurang 473. 1 dikurang 3. Nah, 1 lebih kecil dari 3, maka 1 harus minjem ke 6. 6-nya dipinjem 1. Ya kan? Berarti 6 ini dia jadi 5. 1 dapat tambahan plus 8 gitu ya. Jadi 1 tambah 8 9. Nah, 9 dikurang 3 itu 6 gitu ya. 6 oktalnya ya tetap 6 gitu kan ya. Jadi tidak akan hasilnya tetap dalam bilangan oktal gitu ya, meskipun di sini kita pakainya 8 nih gitu ya, plus 8 sendiri kan bukan bilangan oktal ya, tapi nggak masalah. 8 tambah 1 9, ini hanya untuk pengurangannya aja, diubah ke desimal seperti itu ya. Nah, terus 6-nya jadi 5 ya. Kalau di sini minjem 1-nya ditulis di sini ya, 1 ini borrownya nih. Oke, sekarang jadi 5 dikurang 7. Nah, 5 lebih kecil dari 7 gitu kan. Berarti 5 harus pinjam ke 6 yang di sebelah kirinya. Jadi
6-nya dipinjam 1 jadi 5. 5-nya dapat tambahan plus 8 ya. Jadi 5 plus 8 13 dikurang 7 berapa? 6. Ya udah 6 kan oktal ya. Jadi di sini 6 gitu ya. Oke. Nah, di sini borrownya nih ditulis di sini kalau di cara di slide. Oke, berikutnya berarti sisa 5 dikurang 4. Ya udah 5 dikurang 4 1. Ini ya. Gitu. Jadi hasilnya 166 basis 8. Gitu ya. Oke. Itu untuk pengurangan oktal ya. Iya Pak, paham. Paham ya? Tinggal pengurangan heksadesimal. A21 dikurang 3B5. 1 dikurang 5. Harus minjem, karena 1 lebih kecil dari 5. Gitu ya. Berarti 2-nya dipinjam 1. Nah, berarti 2-nya jadi 1. 1-nya dapat tambahan plus berapa? Heksadesimal plus basis 16, berarti di sini plus 16. 1 plus 16 17 dikurang 5 12. Nah, 12 ingat dikonversi jadi huruf ya. Jadi C. Gitu kan? Jadi C. Nah, 2-nya jadi 1. 1 dikurang B nggak bisa, harus minjem 1-nya ke A. A itu berapa? A itu 10 dipinjam 1 jadi 9. 1 dapat tambahan plus 16 ya. Jadi 1 plus 16 17. 17 dikurang B. 17 dikurang B. B itu berapa? 11 ya. 11 Pak. Oke, itu ada yang oke. Nah, 17 dikurang 11 berarti 6. Ya, terakhir digit paling kiri sisa 9 dikurang 3. Ya, hasilnya 6. Udah. Jadi hasil pengurangannya 6 C basis 16. Oke. Itu penjumlahan dan pengurangan ya. Ada pertanyaan untuk materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan biner, oktal, dan heksadesimal? Tinggal dicoba soal latihannya, gitu ya. Nanti Baik Pak. gitu ya, di sini ada, tapi nanti untuk yang dinilai nanti melalui quizzes biar langsung otomatis keluar nilainya, gitu ya. Supaya nggak harus diperiksa manual. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Yang mau bertanya silahkan. Mulai dari penjumlahan, biner, oktal, heksadesimal, kemudian pengurangan biner, oktal, heksadesimal. Gimana? Semoga udah paham. Jadi tidak. Saya sepertinya sudah cukup Pak. Sudah Barangkali cukup. ada teman-teman yang lain. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ditunggu. Permisi Pak, izin bertanya. Boleh. Kalau yang pengurangan binera itu misalkan tidak bisa dipinjam dari sebelah kiri, ada kemungkinan nggak Pak? Ya ke kirinya lagi, ya pasti Bi. Jadi lompat. Kalau kirinya nggak bisa dipinjam, misal 0, ya minjem ke kirinya lagi. Sama aja kayak desimal, gitu kan? Misal gini, 201, terus dikurang 100 berapa? 29. Nah, misal begini kan? Ini desimal ya.
1 dikurang 9, kan harus minjem. Minjem ke sebelah kirinya. Oh, sebelah kirinya 0 ternyata. Gitu ya. 1 minjem ke kiri 0, nggak bisa dong. 0 nggak punya gitu ya buat dipinjem. Berarti harus minjemnya ke sini. Kedua gitu ya. Tapi melalui 0 nanti kan gitu ya. Berarti 2-nya jadi 1, dipinjam 1 kan. Nah, 0. Jadi yang minjem kedua itu sebenarnya 0. Si 1 tetap minjemnya ke 0 gitu ya. Jadi 1 ini tetap minjemnya ke si 0. Tapi karena si 0 nggak punya modal, dia minjem dulu kedua 1. Gitu. Jadi dia dapat tambahan plus 10. Nah, si 0 sekarang jadi punya modal, jadi punya 10 gitu ya. Nah, 10-nya ini dipinjam 1. Jadi ini 9 kan. Yang 1 dapat tambahan plus 10. Nah, berarti sekarang jadi 1 tambah 10 jadi 11. 11 dikurang 9 jadi 2 gitu kan. Nah, 0 ya sekarang jadi 9. Jadi 9 dikurang 2 berarti 7. 1 dikurang 1 0 ya, 0 nggak perlu ditulis ya di depan. Jadi hasilnya 72 seperti itu. Oke, ya biner sama juga. Misal soalnya 1 1 0 0 dikurang 1 1 1 misal gini. Nah, 0 dikurang 1 kan nggak bisa minjem, harus minjem ke kirinya. Kirinya 0, nggak punya modal buat dipinjem gitu kan. Dan dia minjem ke sini, ke 1 ini. 1 ini dipinjam jadi 0. Dia jadi dapat tambahan plus 2 gitu kan. Nah, 0 ini sekarang jadi plus 2, punya modal 2 ya. Dipinjam 1. Ini berarti dipinjam 1. Jadi 1. 0 yang paling kanan dapat plus 2 dari pinjam 0 sebelah kirinya ya. Jadinya 2 dikurang 1 1. Nah, terus sebelahnya jadi 1 dikurang 1 0. Nah, sebelah kirinya lagi jadi 0 dikurang 1, nggak bisa, minjem ke sini. Ini jadi 0, ini dapat tambahan plus 2. 2 dikurang 1 1. Si depannya 0, nggak perlu ditulis ya. Gitu. Jadi hasilnya 1 0 1 basis 2. Oke? Baik, Gitu Pak. ya. Terima kasih, Pak. Gitu. Jadi ketika kirinya nggak bisa ya minjem dia suruh minjem lagi gitu ke sebelah kirinya, nanti baru dipinjem kayak gitu konsepnya. Sama aja kayak desimal. Oke? Jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya? Jelas, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, sih tinggal latihan gitu ya. Kayaknya tinggal latihan soal-soalnya, nanti insya Allah dikirim secepatnya. Oke. Semoga tidak ada yang bertanya karena sudah paham penjumlahan dan pengurangan biner, oktal, dan heksadesimal. Gitu ya. Kalau ada bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau di Classroom, Google Classroom ya. Oke, Pak, gitu. untuk pengumpulan tugas sampai jam berapa ya, Pak? Di Google Classroom ada, nanti menggunakan di Google Classroom melalui quizzes. Nanti di situ ada tenggatnya sampai jam berapa. Ya, nanti dikasih sampai mungkin seminggu atau sampai ketemu Rabu depan mungkin kemungkinannya. Oke? Jadi bisa dipelajari dulu baru coba dikerjakan tugasnya. Gitu ya. Jadi cukup ya sampai sini. Pak Andri tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai lagi di Rabu depan insya Allah, kalau memungkinkan Zoom nanti dikabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.